Kita punya kapal boleh bawa 800 orang. Disebut Jom. Halo guys, jumpa lagi guys. Ternyata di Malaysia ini ya guys ya, profesor-profesor yang sering berhalusinasi itu memang banyak banget ya, sangat banyak ternyata ya, banyak sekali. Mereka-mereka inilah yang membuat ya mayoritas kita orang-orang Indonesia itu kesal, geram, marah sama mereka. Kadang kita jadi berpikir sebenarnya tujuan mereka ini apa? Ya, apa sih maksud tujuan mereka ini, ya kan? Atau karena memang mereka ini sebenarnya kan daya dan kekuatannya sebenarnya sudah nggak ada, ya. Saking sudah nggak ada, saking nggak mampu, akhirnya Indonesia ini terus ditarik-tarik sama mereka. Karena kita sama-sama tahu lah, Malaysia ini kan negara kecil. Kalau kita bisa istilahkan sebenarnya negara kabupaten, ya kan. Dan kali ini guys ya, saya ingin mereaksi satu video miliknya Trend Publika, maling kapal dan bahasa Indonesia, Profesor Malaysia panas dikecam bule. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas perilaku kaum Melayu Malaysia. Kita sudah pernah membicarakan sebelumnya bahwa kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia bisa dibagi dua, yakni pertama, Melayu konservatif yang suka dongeng dan halusinasi. Mereka amat mengagung-agungkan bangsa Melayu dan enggan membentuk bangsa Malaysia. Lalu yang kedua adalah Melayu yang progresif, yang lebih rasional dan lebih bisa menerima kaum Cina dan India di Malaysia. Yang gemar mengklaim bahasa dan budaya Indonesia, tentu saja kaum Melayu konservatif. Pola pikir mereka sungguh aneh dan membingungkan. Konsep dasarnya adalah alam Melayu, mahawangsa Melayu, serumpan-serumpun, dan seterusnya. Betul. Mereka ingin membesar-besarkan bangsa Melayu tapi selalu mendompleng peradaban Nusantara atau Indonesia. Ya. Kesenangannya seperti itu. Kaum Melayu Malaysia yang aneh ini tidak menghargai budaya suku-suku di Indonesia dan menganggap semuanya punya Melayu. Kaum Melayu konservatif ini amat lucu juga. Mereka sok anti penjajah, tapi mereka juga membiarkan simbol pahlawan Malaysia berwajah British. Mereka sok anti penjajah, tapi mereka memuja raja-raja Melayu. Iya. Padahal raja-raja Melayu Malaysia dulu hanyalah boneka British. Betul. Raja-raja Malaysia adalah pemuja penjajah. Salah satu contoh orang Melayu konservatif ini adalah Abdul Muati. Dan ia tampak kepanasan ketika sejarawan Perancis mempersoalkan artikel ngawur yang ditulis dua akademisi dari Universitas Putra Malaysia. Padahal Rosita dan Hashim Musa yang menulis artikel itu jelas melakukan kesalahan. Ia menampilkan foto kapal Cina dan menganggapnya sebagai jong Melayu. Itulah kritikan sejarawan Prancis tersebut. Adapun bagi orang Indonesia, penyebutan jong Melayu dalam artikel tersebut juga aneh, karena yang dimaksud adalah jung Jawa. Iya. Kenapa harus diubah namanya menjadi jong Melayu? Bahkan kapal Borobudur pun diklaim sebagai kapal Melayu. Ini sebenarnya bentuk perampokan budaya oleh kaum Melayu Malaysia yang bingung mencari identitas. Nah, reaksi Abdul Muati terhadap kritikan bule Prancis itu, ia sampaikan lewat halaman Facebooknya pada 23 Januari lalu. Muati mengungkapkan, apabila pengkaji Melayu nak tulis semula sejarah nenek moyang di negara ini, ada orang yang memandang sinis dan memperlekehkannya. Ada yang jadi panik, terutama apabila penulisan semula ini mula menampakkan kesadaran dalam kalangan masyarakat. Kemudian, Abdul Muati melanjutkan, malah ada yang bersusah payah mencari kesilapan fakta dan menghebahkannya dalam media sosial dan seterusnya. Intinya Abdul Muati kurang suka terhadap kritikan Suri Jardin. Padahal data itu memang salah. Pak Tua. Abdul Muati dan kalangan Melayu konservatif di Malaysia mesti paham. Sebetulnya, tidak hanya sejarawan Perancis yang mengecam. Bangsa Indonesia pun tidak suka dengan ulah akademisi Melayu Malaysia yang suka mengklaim budaya di Nusantara Indonesia seenaknya. Kenapa kaum Melayu Malaysia tidak bisa menghormati budaya suku-suku di Indonesia?
kenapa Melayu Malaysia seolah ingin memelayukan seluruh Nusantara. Kaum Melayu Malaysia seharusnya tak perlu usil mengotak-atik sejarah seenaknya. Iya. Biarlah kapal pinisi menjadi kebanggaan orang Bugis Makassar. Ya, betul. Biarlah Borobudur dan Jung Jawa jadi kebanggaan orang Jawa. Ya. Biarlah Gunung Padang dan Angklung jadi kebanggaan orang Sunda. Biarkan Rendang jadi kebanggaan orang Minang, dan seterusnya. Iya. Janganlah semuanya dianggap Melayu. Apa maksudmu, Pak Tua? Sikap main klaim hanya semakin memperlihatkan bahwa kaum Melayu Malaysia tidak punya budaya apa-apa. Kaum Melayu Malaysia tidak memiliki peradaban apa-apa. Ya, betul. Bahkan rasa malu pun, mereka mungkin sudah tak punya lagi. Nah, Abdul Muwati sendiri juga sering gembar-gembor bahwa Jung adalah budaya maritim Melayu, tanpa menyebutkan bahwa kapal itu adalah dari Jawa. Muwati dulu juga telah menghina bangsa Indonesia, dengan mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada. Ya. Berikut ini adalah gembar-gembor Muwati mengenai Jung Melayu itu. Sebentar guys ya, ini memang Pak Tua satu ini memang bikin kita kesal ya. Ini kan yang bilang dia itu nggak, bahasa Indonesia nggak ada. Padahal sebenarnya mereka ini tata bahasanya dulu ya kan, awal-awal kemerdekaan sebenarnya kan nggak becus, nggak beres. Datang kita orang-orang Indonesia ya, zamannya Pak Soeharto mengajarkan, mengirim guru-guru ya, guru-guru terbaik kita ke sana dan mengajarkan, karena bahasa Melayu mereka itu sebenarnya rusak dari dulu sebetulnya kan. Jadi guru-guru kita lah yang memperbaiki bahasa Melayunya mereka ini. Setelah mereka sudah bisa, seenak udelnya mengatakan bahwa bahasa Indonesia tidak ada, bahkan bahasa Indonesia bahasa Melayu. Ya kan, orang-orang seperti ini kan adalah orang-orang yang nggak tahu diri, ya kan, nggak tahu berterima kasih. Satu-satunya bangsa di dunia ini yang merujuk tempat tinggalnya itu, tempat tanah tumpahnya itu sebagai tanah air adalah orang Melayu. Sebab apa? Sebab kita ni pengembara lautan. Sebab tu kita buat kapal sok-sok pergi ke laut. Pak Tua, Pak Sejak Tua. daripada zaman Murung Mahawangsa lagi, kita punya kapal boleh bawa 800 orang. Disebut Jung. Kita punya kapal boleh bawa 800 orang. Disebut Jung. Jung tu merujuk kepada layar yang dibuat daripada anyaman buluh. Pasal apa buat dengan anyaman buluh? Pasal kalis air. Sebab tu kita boleh gerak jauh-jauh. Tahu diri ini ya. 800 orang bawa. Kemudian apabila port semakin banyak, pelabuhan semakin banyak, pelayaran menjadi semakin dekat, kita punya saiz kapal semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Muka badak nih, gini nih guys, akhirnya wajah-wajah muka badak. Kerajaan Melayu Melaka, maka orang Melayu tak buat kapal lagi dah. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah kan, kami bertutur bahasa Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Muka badak nih kayak gini nih guys. Tak hanya Abdul Muwati yang ngawur. Profesor Malaysia yang lain seperti Solehah Yaakob juga suka sembarangan dalam bernarasi. Seperti juga Muwati, Solehah bukanlah ahli sejarah, tapi berlagak sebagai sejarawan. Karena itulah betapa kacaunya ia saat membahas kapal pinisi. Kapal kita yang pertama, kapal orang Melayu yang pertama, setuju atau tidak, bernama Pinisi. P-I-N-I-S-I. Ini bermakna bacanya gimana itu, Mas? Indonesia sudah berhubung dengan orang Melayu. Itu je poin yang saya nak pergi. Telah berhubung dengan orang Melayu, dan orang Melayu pandai belayar kan? Pandai belayar kemana? Tanpa memerlukan kompas. Mereka berdasarkan kepada percikan air. Percikan air dan laluan burung-burung. Dan tengok dia sudah menggunakan juga bintang. Daripada mana mereka? Daripada bangsa ini. Justru kapal kita yang pertama bernama Pinisi. Muka badak. Justru kapal kita yang pertama bernama Pinisi. Selanjutnya marilah kita simak sejarah kapal pinisi yang sebenarnya versi orang Bugis dan kini telah terdaftar di UNESCO. Ya.
Kapal pinisi merupakan kapal tradisional dari suku Bugis yang kerap digunakan oleh para leluhur untuk mencari nafkah berlayar hingga Eropa dan Afrika. Selain itu, kapal ini juga pernah digunakan oleh para raja dan pangeran loh. Kapal pinisi dibuat oleh suku Bugis dan suku Makassar di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya, betul. Kedua suku ini dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Mereka sudah mulai membuat kapal pinisi sejak abad ke-14. Ya. Kini, sebagian besar kapal ini dibuat di Tanah Beru, salah satu daerah pada Bulukumba. Dalam naskah Lontarlah Galilo, diceritakan kapal pinisi pertama kali dibuat oleh putra mahkota kerajaan Luwu, Sawerigading. Ya. Ceritanya, sang putra mahkota berlayar ke Tiongkok untuk melamar seorang putri. Namun, ketika hendak pulang, kapalnya diterjang gelombang dan terbelah menjadi 3. Bangkai kapalnya terdampar ke desa Ara, Tanah Lemo, dan juga Birah. Ketiga warga desa berusaha merakit kembali kapal tersebut. Kapal yang berhasil dirakit kembali itu kemudian diberi nama kapal pinisi. Ya. Kayu jati dan kayu mahoni merupakan bahan utama untuk membuat kapal pinisi. Kedua kayu yang dikumpulkan setiap tanggal 5 dan 7 setiap bulannya ini merupakan simbol kemudahan rezeki. Nah, itu kan. Setiap bagian kapal pinisi memiliki filosofi yang mendalam. Ya, 2 itu tiang utama filosofi. melambangkan 2 kalimat syahadat. 7 tiang berikutnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Simbol ini mempresentasikan harapan dan doa bagi penumpangnya agar mampu mengarungi 7 samudra di dunia. Kalau memang pinisi atau kapal Jung Jawa ini ada di Semenanjung sana, ya harusnya kan ada pembuatannya di mana di daerahnya, kayak kita di Indonesia kayak pinisi sampai sekarang masih berlanjut kan. Oh ini aja sampai sekarang aja mereka buat kapal aja nggak jadi-jadi. Mengaku-ngaku pinisi Jung Jawa itu dari mereka. Oh sejarah peninggalannya aja nggak ada di sana, kok bisa-bisanya mengatakan asalnya dari mereka. Memang para profesor muka badak ini ya seperti ini. Nggak tahu malu ya kan. Warisan dunia. Pada 2017, UNESCO menetapkan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Hal ini karena sejarahnya yang panjang serta tradisi dan makna yang terkandung. Betul. Banyak sekali profesor Malaysia yang masuk dalam golongan pemikir yang menyesatkan. Iya. Selain Muati dan Solehah Yaakob, tentu saja Awang Sarian juga termasuk. Dialah profesor pembual mengenai bahasa Melayu yang katanya telah mendunia. Contoh lain akademisi Melayu Malaysia yang masuk kelompok konservatif atau ngawur adalah Saleh Yaapar, Zaharah Sulaiman, dan Revani Bustami. Pola pikir mereka sama saja, yakni mengagung-agungkan kemelayuan dan berusaha merampok semua budaya yang berada di Nusantara Indonesia. Iya. Berikut ini adalah contoh pemikiran aneh mereka. Alam Melayu. Ketika berada di kemuncak kegemilangannya, Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur, dan kita semua tahu, mungkin saya tidak perlu panjang lebarkan di situ, tetapi saya nak sebutkan Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Jadi kalau kita tak yakin lagi bahawa orang Melayu awal zaman sejarah sudah hebat, saya tak tahu apa lagi yang boleh meyakinkan kita. Ya. Saya paparkan satu map tentang di dalam map itu saya sebut benua Melayu Sunda. Saya yang meletakkan nama benua Melayu Sunda. Di dalam buku sejarah ditulis Sundaland. Ya, Kepulauan Malaysia. Sebelum Malaysia tertubuh pun dah panggil Kepulauan Malaysia. Pasal Malaysia itu bermaksud kalau kita pecahkan huraian dia, Sia itu bermakna kepulauan. Malay itu Melayu, jadi Kepulauan Melayu. Jadi dia dah namakan kawasan alam Melayu ni Kepulauan Melayu awal-awal. Maka saya bilang, nggak apa-apa kalau sudah diterima sebagai bahasa Brunei, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, apa saja. Tetapi letak saja perkataan Melayu di sana. Bahasa Melayu Malaysia.
bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, dan setiap bahasa itu ada kekuatannya. Contohnya bahasa Indonesia itu satu bahasa yang sudah lebih terbuka daripada bahasa Melayu Malaysia, dan banyak kosakatanya lebih banyak di bahasa Melayu Indonesia berbanding dengan bahasa Melayu Malaysia. Dan ini tidak menidakkan identitas nasional. Kita mengangkatkan nasionalisme Nusantara, nasionalisme yang dikolonisasi. Kalau kita angkat ini sebagai satu budaya rumpun Melayu, ya kan, itu hebat. Ya, justru rumpun. Kalau dalam konteks Malaysia, banyak orang Malaysia melihat bahwa mereka mengerti bahwa Melayu itu bukan saja yang yang beragama Islam, karena di Filipina itu majoritas Melayunya bukan Muslim, Katolik, kan? Kita menerima itu, kan? Jadi Melayu Malaysia, Melayu Indonesia, kan? Bahasa Melayu Nusantara, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura. Begitulah guys berbagai contoh pemikiran akademisi Malaysia yang amat ngawur. Bagi mereka, mungkin saja bumi dan seisinya atau alam semesta ini adalah milik kaum Melayu Malaysia. Dunia ini seakan menjadi milik kaum Melayu Malaysia. Kaum yang lain seolah-olah hanya menumpang. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Profesor-profesor yang sebenarnya isi otaknya itu nggak ada pengetahuan sama sekali, ya. Cobalah lihat kan pemikiran-pemikiran mereka tuh sama sekali ngaco semuanya. Dan mereka ini juga tidak ada pernah bisa menghargai bangsa lain, ya kan, negara lain, tidak ada, nggak ada sekali menghargai suku-suku yang lain kan, orang-orang seperti ini kan, mukanya muka badak semua. Oke guys ya, sampai di sini dulu videonya. Kalau menurut kalian seperti apa nih? Kasih komentar ya. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.